Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isom Junaidi, peserta pelatihan Diklat BCKS Kabupaten Jombang kelompok 2. Di sini saya akan menganalisis kasus 4 di modul 3 ini dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi di kasus 4 ini ada cerita tentang siswi yang bernama Rara yang bertugas sebagai piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, kemudian dia menemukan dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas. Dia menganggap bahwa uang tersebut hasil atau rezeki nomplok seperti itu. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, sebut saja guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari kebetulan berada di perpustakaan sejak awal dan di situ melihat jelas bahwa Rara mengambil dompet, ya seperti itu. Terus kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu miliknya. Dengan kejujuran, nilai yang harus ditegakkan itu seperti apa. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dan mengerjakan tugas berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, kemungkinan besar hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, beberapa analisis terkait dengan kasus 4 ini berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dengan kasus 4 ini? Salah satu jawabannya bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini adalah kebenaran versus kesetiaan. Jadi Tari dihadapkan pada pilihan untuk jujur melaporkan Rara atau setia melindungi sahabatnya tersebut. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Jawabannya, yang pertama Tari, siswa yang menyaksikan kejadian atau yang menghadapi dilema moral tersebut. Yang kedua Rara, sahabat Tari yang mengambil dompet dan menyimpannya itu. Terus ada Nina, siswa yang kehilangan dompet, dan Bu Sri sebagai guru pustakawan. Dia mengumumkan di pengeras suara terkait dengan kehilangan dompet tersebut. Terus pertanyaan ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini? Salah satu jawabannya adalah Rara adalah petugas piket kebersihan dan menemukan dompet di bawah kursi dan mengambilnya. Dia bilang di dalam benaknya juga bahwa itu adalah rezeki nomplok. Tidak ada orang lain yang melihat Rara pada saat mengambil dompet itu selain Tari. Tari dan Rara sahabat dekat. Rara sering menolong Tari dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal. Bu Sri mengumumkan kehilangan dompet tersebut dan pada akhirnya Tari itu tahu bahwa dompet itu milik Nina. Pengujian benar atau salah mana yang bisa dilakukan? Dari pertanyaannya itu bisa kita jawab. Yang pertama, uji legal. Mengambil barang milik orang lain itu merupakan pencurian. Meskipun dalam skala kecil, ini bisa dianggap sebagai suatu hal yang melanggar hukum. Yang kedua, uji regulasi. Bahwa tindakan Rara jelas melanggar kode etik atau peraturan sekolah tentang kejujuran dan integritas sekolah. Yang ketiga, uji intuisi. Di dalam hati nurani Tari pasti mengatakan bahwa mengambil dompet itu salah dan harus dikembalikan. Selanjutnya ada uji publikasi.
Jika Tari memilih diam dan berita itu sampai ke publik, Tari bisa dikatakan sebagai teman yang tidak jujur dan menutup kejahatan seseorang. Dan di uji yang terakhir adalah uji panutan idola. Siapapun yang menjadi tokoh panutan pasti akan menyarankan atau beranggapan bahwa itu tidak jujur, dan menyarankan harus jujur dan berani menegakkan kebenaran bahkan kepada sahabatnya sendiri. Pertanyaan berikutnya, pengujian paradigma benar lawan benar, mana yang bisa dilakukan? Dari pertanyaan ini bisa dijawab sebagai berikut. Paradigma yang paling relevan adalah kebenaran versus kesetiaan. Tari harus memilih antara menegakkan kebenaran ataupun mengembalikan dompet, ataukah setia kepada sahabatnya, dalam tanda kutip melindungi Rara. Pertanyaan yang keenam, prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan? Bisa dijawab seperti ini. Berpikir berbasis peraturan, menekankan bahwa Tari harus mengikuti aturan moral dan peraturan sekolah tentang kejujuran terlepas dari konsekuensi. Yang kedua, berpikir hasil akhir. Prinsip ini mempertimbangkan hasil terkait untuk semua pihak. Hasil terbaik mungkin dompet Nina kembali, Rara belajar dari kesalahannya, dan Tari menunjukkan integritasnya. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dalam kata lain, Tari bisa berempati pada Nina yang kehilangan dompetnya. Namun, ia juga bisa peduli pada Rara dengan cara membuatnya mengakui kesalahan dan mengembalikan dompet, tanpa beralih-alih membiarkannya melakukan kesalahan lebih besar. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya ya. Misalnya, Tari bisa mengajak bicara Rara secara pribadi. Ia bisa menjelaskan bahwa ia melihat kejadian itu dan Nina sangat sedih. Tapi Tari bisa mencoba juga meyakinkan Rara untuk mengembalikan dompet secara diam-diam ke Bu Sri atau langsung ke Nina. Tari bisa juga menawarkan diri untuk menemani Rara saat mengembalikan dompet, sehingga Rara tidak merasa sendirian dalam menghadapi konsekuensi tersebut. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang bisa diambil sesuai dengan analisis kasus 4? Berdasarkan analisis di atas, saya akan memilih opsi Trilima. Saya mengajak Rara berbicara secara pribadi dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet tersebut. Saya tidak akan langsung melaporkannya karena itu bisa merusak persahabatan mereka dan membuat Rara merasa dikhianati. Sebaliknya, dengan mengajak bicara, saya memberikan kesempatan kepada Rara untuk mengambil keputusan yang benar atas kemauannya sendiri. Saya akan menekankan bahwa tindakan ini adalah demi kebaikan Rara sendiri, agar ia tidak hidup dalam kebohongan, bisa menjaga integritasnya dengan baik. Langkah ke-9, pelajaran apa yang dapat diambil dari keputusan ini? Bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari? Pelajaran utama yang saya dapatkan bahwa menghadapi dilema moral tidak selalu harus memilih antara dua opsi yang dikatakan negatif. Seringkali ada jalan ketiga yang lebih bijaksana untuk menyelesaikannya. Demikian analisis modul 3. Semoga analisis ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.